Perkenalkan, nama saya Ida Yudevi Pratnyani dengan ekor NPM 117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar analisis asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri dan alkalimetri termasuk dalam reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Asidimetri adalah metode analisis volumetri berdasarkan prinsip reaksi asam-basa, di mana larutan asam sebagai standar atau larutan standar sekunder dalam penetapan kadar zat dalam suatu sampel yang bersifat basa. Standar asam yang sering digunakan adalah asam klorida atau HCl dan asam sulfat atau H2SO4. Alkalimetri adalah metode analisis volumetri berdasarkan prinsip reaksi asam-basa, di mana larutan alkali atau basa sebagai standar atau larutan standar sekunder dalam penetapan kadar zat dalam suatu sampel yang bersifat asam. Standar basa yang sering digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Dipastika Putri dengan nomor ekor NPM 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar baku primer dan sekunder pada analisis alkalimetri dan asidimetri. Yang pertama adalah larutan baku primer. Larutan baku primer adalah suatu larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri. Nilai konsentrasi dihitung melalui rumus sederhana. Setelah dilakukan penimbangan dengan teliti, zat pereaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Contohnya NaCl, asam oksalat, dan asam benzoat. Larutan standar primer adalah larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menimbang. Adapun syarat-syarat larutan baku primer. Yang pertama, mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan jika mungkin pada suhu 110 sampai 120 derajat Celcius dan disimpan dalam keadaan murni. Yang kedua, tidak bersifat hidroskopis dan tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. Yang ketiga, zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan diuji kualitatif dan kepekaan tersebut. Yang keempat, sedapat mungkin mempunyai massa relatif dan massa ekivalen yang besar sehingga kesalahan karena penimbangan dapat diabaikan. Yang kelima, zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Yang keenam, reaksi yang berlangsung dengan pereaksi tersebut harus bersifat stoikimetik dan langsung. Kesalahan titrasi harus dapat diabaikan atau dapat ditentukan secara tepat dan mudah. Standar baku sekunder suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembekuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrimetri, contohnya NaOH. Adapun larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Titrimetri atau titriasi adalah metode analisa untuk menentukan jumlah reagen, konsentrasi diketahui, yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan analit volumetri. Adalah salah satu metode titrimetri di mana reagen standarnya ditentukan berdasarkan volumenya. Adapun syarat-syarat standar baku sekunder. Yang pertama, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Yang kedua, mempunyai BE yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangnya. Perkenalkan, nama saya Nimanedia Perinta Dewi dengan ekor NPM 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara analisis dan perhitungan standarisasi NaOH, penetapan kadar asam cuka perdagangan, penetapan kadar natrium bikarbonat. Yang pertama ada standarisasi NaOH. Standarisasi adalah cara untuk menentukan konsentrasi larutan baku sekunder oleh larutan baku primer.
NaOH merupakan larutan baku sekunder yang apabila ingin digunakan sebagai larutan penetrasi, maka harus diketahui konsentrasinya terlebih dahulu dengan cara mengstandarisasi NaOH dengan larutan baku primer. Larutan baku primer yang digunakan adalah asam oksalat. Berikut langkah perhitungan standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Yang pertama, timbang dengan teliti 0,1 gram asam oksalat, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan tambahkan Aquades 25 ml. Aduk hingga larut dan tambahkan 2 hingga 3 tetes indikator PP. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan NaOH yang akan distandarisasi sampai warna merah jambu dan tetap. Lalu hitunglah kadar normalitas NaOH tersebut. Berikut contoh perhitungan standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Perhitungan kadar normalitas NaOH menggunakan rumus berikut. NaOH sama dengan gram asam oksalat dikali 2 dibagi 126 volume dikali volume NaOH. Contohnya, diketahui berat asam oksalat 0,1 gram dengan BM 120 gram per mol dan valensinya 2. Setelah dititrasi didapatkan data sebagai berikut. Volume titrasi pertama didapatkan 15,5 ml, volume titrasi yang kedua didapat 15 ml, dan volume titrasi yang ketiga didapat 14,8 ml. Rata-rata dari volume NaOH yang didapat itu 15,1 ml atau 0,0151 liter. Perhitungannya, 0,1 gram dikali 2 dibagi 126 dikali 0,0151 didapatkan hasil 0,105 atau dibulatkan menjadi 0,1 N. Penetapan asam cuka perdagangan. Penetapan asam cuka perdagangan dilakukan untuk mengetahui apakah kadar yang tertera pada etiket cuka perdagangan sudah sesuai dengan kadar yang sebenarnya atau belum. Untuk menentukan kadar asam cuka perdagangan, diambil 5 ml larutan cuka perdagangan lalu diencerkan sampai volumenya menjadi 100 ml. Dari larutan yang telah diencerkan, diambil 10 ml kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 mol. Lalu tentukanlah berapa kadar cuka perdagangan tersebut. Contohnya diperoleh hasil volume titrasi pertama 8,75 ml, volume titrasi yang kedua 8,7 ml, dan volume titrasi yang ketiga 8,5 ml. Volume rata-rata yang didapatkan adalah 8,65 ml. Didapatkan data sebagai berikut. V1 sebagai larutan CH3COOH didapatkan 5 ml atau 0,005 liter, V2 100 ml atau 0,1 liter, V3-nya 10 ml atau 0,01 liter, dan V4 didapatkan 18,65 ml atau 0,1865 liter. Perkenalkan, nama saya Made Utari Paramaeswari dengan ekor NPM 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan asam cuka perdagangan dan juga penetapan kadar natrium bikarbonat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penetapan asam cuka perdagangan, yaitu menentukan kelarutan asam cuka saat dititrasi. Rumusnya yaitu V1 dikali M sama dengan V4 dikali M1. V1 yaitu 0,005 dikali M sama dengan V4 yaitu 0,1865 dikali M1 yaitu 0,1 M. Didapatkan hasil 0,01865 dibagi 0,005. Didapatkan hasil M yaitu 3,7 M. Selanjutnya yaitu kadar asam cuka perdagangan. Rho dikurang asam cuka sama dengan 1,05 gram per mili dengan MR sama dengan 60. Rumusnya yaitu M sama dengan persen dikali Rho dikali 10 dibagi MR. M yaitu 0,373 sama dengan persen dikali 1,05 dikali 10 dibagi 60. Didapatkan hasil yaitu 21,3%. Baik, selanjutnya yaitu penentuan kadar NaHCO3 atau natrium bikarbonat serta mengetahui persentase NaHCO3. Dalam menganalisis kadar NaHCO3 ini menggunakan metode titrasi asidimetri dengan menggunakan larutan standar HCl. HCl ini merupakan larutan standar sekunder sehingga harus distandarisasi dengan menggunakan larutan standar primer atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Untuk standarisasi HCl ini digunakan larutan NaOH yang sudah distandarisasi dengan larutan baku primer asam oksalat.
Standarisasi HCl dengan NaOH 0,1 N didapatkan dengan mengambil 10 mili NaOH 0,1 N ke Erlenmeyer dan ditetesi 3 tetes metil orange atau MO. Larutan HCl dimasukkan ke buret dan NaOH dititrasi dengan HCl lalu diamati perubahan warna jingga menjadi merah muda tetap, di mana volume rata-rata HCl yang diperoleh dari titrasi yang dilakukan sebanyak 2 kali juga adalah 10,2 mili dan kadar HCl yang diperoleh 0,098 N. Setelah itu, barulah dilakukan titrasi untuk menentukan kadar sampel NaHCO3 yang didapat dari soda kue merek Cendrawasih dengan cara melarutkan kurang lebih 250 mg NaHCO3 dengan air suling dan dimasukkan ke labu ukur 50 ml. Ambil 10 ml larutan dan dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambah 3 tetes indikator MO, lalu dititrasi dengan HCl 0,1 N, dititrasi hingga didapat 3 data pengamatan. Amatilah perubahan warna jingga menjadi merah muda tetap dan hitung kadar NaHCO3. Selanjutnya yaitu perhitungan penentuan kadar bikarbonat. Volume titrasi 1 sama dengan 6 mili, volume titrasi 2 yaitu 6 mili, volume titrasi 3 yaitu 6 mili, serta volume rata-rata yaitu 6 mili. Kadar bikarbonat dengan rumus V1 dikali N2 sama dengan V2 dikali N2. V rata-rata dikali kadar NaOH sama dengan V sampel dikali N2. V rata-rata yaitu 6 mili dikali kadar NaOH yaitu 0,098 N sama dengan V sampel yaitu 10 mili dikali N2. Didapatkan hasil N2 yaitu 0,0588 N. Selanjutnya itu perhitungan persentase kadar. Be sama dengan 84,01 gram per mol dibagi valensi NaHCO3 sama dengan 1. N NaHCO3 sama dengan gram dibagi Be dikali 1000 dibagi volume. NaHCO3 yaitu 0,0588 N sama dengan gram dibagi Be yaitu 84,01 dikali 1000 dikali volume yaitu 10. Dapatkan hasil yaitu 0,04939 gram. Selanjutnya yaitu persentase kadar. Yaitu rumusnya M NaHCO3 dibagi M sampel dikali 100%. Yaitu 0,04939 dibagi 0,05 dikali 100% didapatkan hasil yaitu 98,78%. Kadar NaHCO3 yang diperoleh setelah melakukan titrasi adalah 0,0588 N dan persentase kadar dari NaHCO3 yang diperoleh adalah 98,78%. Dari hasil kadar tersebut, menurut Farmakope Indonesia, tidak sesuai karena kadar NaHCO3 tidak boleh kurang dari 99% dan tidak boleh lebih dari 100,5%.